In January 2019, toward the end of our annual Global Week of Prayer, Fasting, and Consecration, during a noon prayer meeting in Nashville, several of us felt like God was speaking that Amazing Grace should be our 2020 theme. Little did we know then how desperately we would need God's grace for all of 2020. As we look back on this tumultuous year, we are truly grateful for His grace that has been with us in every situation. While we have no idea what 2021 has in store for us, we know how we will start the year with a week of prayer, fasting, and consecration. I'm pleased to announce that our 2021 theme is Awesome God. Starting with our week of prayer and consecration and continuing through the whole year, we want to focus on the greatness and the goodness of God. I want you to join us January 11 through 15, 2021, as we consecrate ourselves and seek God and know more about our awesome God. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru 2021 bagi kita semua yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Sungguh sukacita yang besar, kita masih bisa beribadah bersama-sama di tahun yang baru ini. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita patut bersyukur masih diberikan kesempatan untuk masuk dan merayakan tahun yang baru ini. Kita boleh mengakui, ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah dan kehendak Tuhan kita yang dahsyat. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara, menjaga kehidupan kita. Karena itu di tahun yang baru ini, mari kita terus dan semakin menaruh pengharapan kita kepada Kristus saja. Mazmur 47 ayat 1 dan 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan kita, sebab Dia layak untuk ditinggikan. Ajaib namanya, amen. Mari katakan, oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang
tinggikanlah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau besar. Perbuatan-perbuatan Engkau ajaib. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Nama-Mu dibicarakan turun-temurun. Dan kami mau meninggikan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, menyanyikan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
We worship you, Lord. Kami meninggikan Engkau, Tuhan. Dan jiwa kami beria-ria atas Engkau. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap apa yang kami miliki, Tuhan. Sebab namamu indah. Namamu indah untuk dipuji. Kami bersyukur. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Segala pujian bagi Engkau, segala kemuliaan milik Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Kita bersyukur sama-sama kepada Tuhan bagaimana Tuhan telah menuntun kita, terus menyertai kita sepanjang tahun 2020, yang mana kita sama-sama telah mengetahui, melewati bersama bahwa di tahun 2020 kita menghadapi satu situasi yang baru bagi kita, suatu tantangan yang baru bagi kita yang mungkin sempat membuat kita merasa was-was, khawatir apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita ke depan, ya. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kita sepanjang tahun 2020, dan sekarang ini kita boleh memasuki tahun 2021. Dan kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang luar biasa. Semuanya karena Tuhan menyertai kita. Dan kita juga mungkin tidak tahu di tahun 2021 apakah pandemi COVID-19 ini akan berakhir, ataukah sudah ditemukan vaksin yang efektif di mana itu akan membuat kita boleh bebas, tidak tidak terikat ataupun dibatasi ketika kita ingin bertemu, ketika kita ingin beraktivitas, ya. Kita sama sekali tidak tahu, dan kita pun tidak tahu apakah virus ini akan berkembang dengan satu jenis yang baru lagi, ataukah ada tantangan lain selain daripada virus ini mungkin yang akan kita hadapi di tahun 2021, kita sama sekali tidak tahu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Daniel, itu dikatakan kepada Daniel, kita lihat Daniel menghadapi situasi yang tidak pasti. Dia dibuang. Dia adalah bagian dari umat Israel yang berada di dalam pembuangan. Mereka dikeluarkan dari tanah perjanjian di mana mereka telah hidup selama berabad-abad, dan kemudian mereka harus dibuang, dan situasi yang tidak menentu
ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Daniel. Ya, dia menghadapi situasi yang baru, aturan-aturan yang baru, dia tidak bebas untuk melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Ada larangan-larangan, ada ancaman-ancaman yang datang ke dalam hidupnya. Tetapi karena dia mengenal Allahnya, dia tetap kuat dan dia tetap bertindak. Saudara, kita akan memulai tahun ini dengan seri firman yang baru, yaitu Awesome God, Allah yang dahsyat. Ini adalah seri firman Tuhan untuk kita lebih mengenal Allah kita. Supaya kita pun seperti Daniel mengatakan, kita kuat dan kita bisa bertindak di tahun 2021 apapun situasi yang kita hadapi. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan bisa tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Jadi mari kita sama-sama untuk mengenal Allah kita lebih lagi. Mari kita akan memulai seri Awesome God ini, memulai perjalanan kita dalam mengenal Tuhan, tentang atribut-atributnya, tentang siapa Allah kita itu, karakternya seperti apa. Dan seri pertama ini kita akan mulai dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15, dan ini adalah mengenai Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Mari sama-sama kita mulai membacanya dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu.
Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2020, Engkau telah setia untuk menjaga kami, setia untuk menyertai kami, seperti yang Kau janjikan. Dan saat ini kami ada di tahun 2021, dan kami terus melihat ke depan, bahwa Engkau akan terus menyertai kami. Dan kami ingin mengenal Engkau lebih lagi sebelum kami menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, 2021. Kami tahu ada begitu banyak hal di depan. Kami tidak bisa pastikan apakah hal baik atau buruk, apakah tantangan yang semakin besar atau tantangan yang lebih kecil. Namun kami ingin mengenal Engkau. Karena firman mengatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Karena itu kiranya Engkau yang menyatakan diri-Mu kepada kami pada saat ini. Sewaktu kami mendengar firman Engkau, sewaktu kami belajar firman-Mu, Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu. Roh Kudus membuka hati kami semuanya, supaya kami boleh melihat Allah kami yang dahsyat itu. Dan kami boleh takjub. Kami tertegun melihat Allah kami yang dahsyat. Dan kami boleh percaya kepada Allah kami yang dahsyat itu. Dan tetap teguh berpegang kepada perjanjiannya. Tolong hamba-Mu yang akan menyatakan firman. Satu tantangan yang besar bagi hamba-Mu untuk menyatakan Allah yang tidak terbatas itu. Allah yang maha tinggi itu. Roh Kudus, Engkaulah harapan hamba-Mu ini. Untuk menyatakan siapa Allah kami yang dahsyat itu. Tolong kami semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai seri pertama dari Awesome God ini. Dengan melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Tuhan mau memanggil Musa untuk melaksanakan misi ini, melaksanakan rencana Tuhan ini, yaitu untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir kepada tanah yang Dia sudah janjikan kepada Abraham. Dan tentu saja ada tantangan yang begitu besar. Musa yang sudah lari dari Firaun, sudah takut bahwa Firaun akan membunuh dia, dan sekarang Tuhan akan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir. Ini bukanlah perkara yang mudah. Ini ada sebuah tantangan yang besar di depan. Apa yang membuat Musa mau untuk kembali ke Mesir? Kepada orang yang memang Firaun yang mau membunuhnya dulu sudah meninggal, tetapi tentu saja masih ada ketakutan bahwa Firaun ini tetaplah Firaun, orang Mesir, keturunan dari Firaun sebelumnya. Dan mungkin saja cerita ini masih dikenal dan Musa masih menjadi musuh dari negara, musuh dari Mesir. Apa yang membuat Musa boleh atau mau untuk kembali ke Mesir melakukan apa yang Tuhan katakan? Kita akan melihat bahwa sebelum Musa diutus untuk pergi kembali ke Mesir dan menyatakan kepada Firaun tentang rencana Tuhan dan juga kepada orang Israel tentang rencana Tuhan untuk membawa orang Israel ini keluar dari perbudakan di Mesir dan pergi ke tanah yang dijanjikan, Tuhan terlebih dahulu harus menyatakan dirinya kepada Musa. Karena Tuhan tahu, jika Musa mengenal siapa Tuhannya, apapun tantangan yang dia hadapi, dia akan boleh melewati semuanya itu.
Tapi pertama-tama Musa harus mengenal dulu siapa Tuhannya. Dan kita lihat apa yang Tuhan nyatakan kepada Musa tentang dirinya. Seperti yang kita baca tadi. Kita akan mulai. Seri pertama ini adalah tentang God's self-existence. Allah yang ada dari dirinya sendiri. Dan namanya yang dia nyatakan kepada Musa ketika kita membaca tadi adalah Yahweh atau Tuhan, Adonai. Nah, mari kita lihat yang kita baca tadi ayat 3 di pasal 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab kepada mereka? Tuhan juga mau menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada Musa. Kalau Musa sudah mengenal Tuhan, sekarang orang Israel pun yang akan Tuhan bebaskan dari Mesir untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Mereka juga butuh untuk mengenal siapa Allah mereka ini. Siapa Allah nenek moyang mereka ini. Ketika Musa akan mengatakan kepada mereka bahwa Allah nenek moyangmu akan membawa kamu keluar dari perbudakan ini kepada negeri yang dia janjikan itu, tentu saja mereka akan bertanya, siapa namanya? Dan saudara, nama ini bukan, kalau kita berbicara di dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama ini, di dalam budaya pada waktu itu, nama bukanlah hanya sekedar untuk mengenali, untuk membedakan. Kalau tidak punya nama nanti cuma dipanggil Anu. Anu. Dan untuk membedakan saya dengan orang lain, supaya jangan ketika dipanggil Anu semua orang lihat, menjawab, maka saya punya nama khusus, Roy Kambe. Tidak ada yang nama yang sama dengan itu. Kalau dipanggil nama Roy, mungkin ada begitu banyak nama, tapi begitu dipanggil Roy Kambe, cuma saya satu-satunya yang namanya Roy Kambe. Di dalam Alkitab, nama bukan hanya sekedar untuk mengenali, untuk membedakan. Tetapi nama adalah gambaran dari siapa orang itu. Dan mungkin ketika seseorang di zaman itu memiliki anak, dan dia memberikan nama kepada anaknya, dia punya harapan bahwa anaknya akan menjadi seperti apa yang dia namai. Mungkin saja seperti itu. Dan kita juga sekarang mungkin. Ketika kita memberi nama anak kita mencari nama yang baik, dengan arti yang baik, dengan harapan bahwa anak-anak kita akan menjadi seperti namanya dia. Tetapi seringkali kita tidak menjadi seperti nama kita. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Ketika Allah menyatakan namanya, itu adalah karakternya, itu adalah siapa dia. Dan kita boleh mengenal siapa Allah kita itu melalui namanya. Dan hari ini kita akan melihat nama Tuhan yang dia nyatakan kepada Musa, kepada orang Israel. Kita akan baca terus ayat 14, apa jawab Tuhan atas pertanyaan Musa tadi tentang siapa namanya. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Dan kemudian ayat 15, selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Lihat, Tuhan di sini huruf besar semuanya. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan memberikan namanya di sini kepada orang Israel. Yang tertulis dalam Alkitab kita, Tuhan, huruf besar semuanya. Ini sebenarnya adalah 4 huruf konsonan di dalam huruf Ibrani. Y, H, W, H. Yang kemungkinan itu disebut
Yahweh. Kenapa saya katakan kemungkinan? Karena sejak orang Israel dibawa ke pembuangan, mereka tidak pernah menyebut nama ini lagi. Setiap kali mereka menemukan di dalam kitab suci, nama ini mereka mengganti dengan Adonai atau Tuhan. Dan itulah turun-temurun yang sekarang pun Alkitab kita pun melakukan hal yang sama. Tuhan. Dan tulisan ataupun huruf Ibrani di zaman dulu itu semuanya huruf konsonan, huruf mati, tidak ada vokal. Jadi ya seperti kalau bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita menyebutnya, ya kalau kita sudah biasa dengan satu bahasa kita akan tahu ya. Seperti saudara sekarang ini begitu banyak huruf yang disingkat-singkat tapi saudara bisa membacanya ya. Misalnya TDK, saudara bisa tahu, saudara bisa membacanya. Tidak. SDH, saudara bisa tahu, sudah. Ya bagaimana kita bisa tahu itu? Karena kita terbiasa dengan bahasanya. Demikianlah juga dengan orang Israel pada waktu itu. Jadi YHWH. Masalahnya adalah karena nama itu tidak pernah disebut lagi, bagaimana kita bisa tahu ini kita sebut apa? Ini dibacanya apa? Ya tetapi kemudian para ahli memperkirakan bahwa penyebutannya adalah Yahweh. Oke, tetapi itu bukan masalah pentingnya. Sekali lagi, masalah pentingnya adalah kita mesti mengenal nama Yahweh ini. Apa maknanya? Apa artinya? Apa yang dinyatakan oleh Tuhan lewat namanya ini, Yahweh ini. Nah, kita lihat tadi bahwa Tuhan tidak langsung memberikan namanya Yahweh, tetapi ada tahapan di mana pertama dia mengatakan, "Aku adalah aku." Ini dalam bahasa Indonesia ya, Alkitab bahasa Indonesia kita. Kemudian, "Akulah aku." Dan kemudian Tuhan. Nah, di dalam bahasa aslinya, ya kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu "aku adalah aku", itu adalah Ehye Asyar Ehye. Akulah aku, sebenarnya itu adalah Ehye, singkatan dari Ehye Asyar Ehye. Dan kemudian Tuhan itu adalah Yahweh. Nah kalau kita lihat di dalam tulisannya itu, kata Yahweh itu, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, itu sangat terkait dengan Ehye. Nah ini tidak mudah untuk mengartikan apa Ehye Asyar Ehye ini, khususnya di dalam bahasa Indonesia ya, karena ini di dalam bahasa Inggris I am who I am atau I am that I am, dan kemudian Ehye dalam bahasa Inggris itu I am, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akulah aku, padahal I am sebenarnya itu aku adalah. Aku adalah yang aku adalah, itu Asyar Ehye Asyar Ehye. Aku adalah yang aku adalah. Apa artinya ini? Dari sinilah kata Yahweh itu. Apa makna dari kata Yahweh ini? Ini yang kita akan lihat. Kita akan belajar dari sini. Ehye Asyar Ehye itu berarti Allah itu selalu ada. Dia ada dari dirinya sendiri. Tidak pernah ada waktu di mana Allah itu tidak ada. Baik kalau kita berbicara di dalam istilah kita, di dalam dunia kita, di masa lalu, kita mundur ribuan tahun, jutaan tahun ke belakang pun, tidak pernah ada waktu di mana Allah itu tidak ada atau belum ada. Dia senantiasa ada. Dan kalau kita pergi nanti ke jutaan tahun ke depan pun Allah itu tetap ada. Karena itulah dia, bahwa namanya adalah bahwa dia ada. Dia adalah ada. Allah tidak bisa tidak ada. Itulah dia ada. Dialah realitas yang sesungguhnya.
Allah ada. Dan dia ada dari dirinya sendiri. Tidak ada yang menyebabkan dia untuk menjadi ada. Dia tidak butuh situasi atau apapun yang membuat dia menjadi ada. Ketika dia menyatakan dirinya kepada Musa di Keluaran pasal 3 ayat 2 tadi, kita lihat lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Tuhan menyatakan dirinya seperti api, tapi api itu ada tanpa membutuhkan apapun juga. Kalau kita lihat api sekarang, bagaimana api itu bisa ada? Kalau tidak ada bahan bakarnya, kalau tidak ada kayu, kalau tidak ada kertas, kalau tidak ada sesuatu yang terbakar, bagaimana api itu bisa ada? Pernahkah kita bisa melihat adanya api dan tidak ada bahan bakarnya? Tetapi ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, dia ada dalam semak yang terbakar, maksudnya semak yang menyala, tapi semak itu tidak terbakar. Artinya Allah mengkomunikasikan dirinya di sini bahwa dia ada dan tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu apapun di luar dirinya yang membuat dia ada. Dan dia tidak tergantung kepada satu apapun tentang keadaan dirinya. Jadi mungkin kita berpikir, oke, nama Tuhan Yahweh berarti aku ada. Apanya yang hebat soal aku ada itu? Mungkin kita berpikir, nama Allah Yahweh berarti aku ada. Apanya yang hebat kalau dia ada? Kita juga ada kan? Oh, beda sekali. Kalau kita mengatakan kita ada, sekarang ini mungkin kita ada, tetapi dulu 40 tahun lalu saya sudah ada. 50 tahun lalu saya belum ada. Apalagi 100 tahun lalu. Dan mungkin 20 tahun dari sekarang mungkin saya sudah tidak ada lagi. Siapapun di dunia ini, kerajaan apapun yang bisa kita lihat, bangsa kita pun Indonesia ini, baru ada dalam beberapa tahun belakang ini. 1000 tahun yang lalu belum ada bangsa Indonesia ini. Bangsa-bangsa yang dari dulu sudah ada. Bangsa Mesir, bangsa Babilonia, kerajaan-kerajaan yang hebat itu, kerajaan Romawi yang dahsyat, yang katanya kuat itu, sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi Allah, lihat, Allah ini ada. Dan dia tidak diadakan oleh sesuatu yang lain di luar dirinya. Bahwa dia ada. Dia punya kemampuan untuk ada. Dan yang lain di luar Allah, pernah mereka tidak ada. Kita semuanya ini pernah tidak ada. Jadi ada waktunya di mana hanya ada Allah saja dan yang lain tidak ada. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada galaksi ini, tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada apapun, hanya ada Allah. Tidak ada kegelapan bahkan, hanya ada Allah. Apa hebatnya itu? Kalau dialah yang ada itu, yang selalu ada itu, yang dari mulanya ada itu, maka semua yang ada ini ada karena dia. Dan kalau dia punya kuasa untuk ada, dan dia punya kuasa untuk mengadakan apa yang ada sekarang ini, dunia dan segala isinya ini, kita yang ada sekarang ini, maka kita tahu satu hal, bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan kalau kita menghadapi tahun ini, tahun 2021 ini, dan ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, mungkin ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan kita, yang mungkin kita rasa kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar dan kita sepertinya tidak punya. Tapi ingat, siapa Allah kita? Allah kita itu namanya adalah ada, aku ada. Dan dia punya kuasa untuk mengadakan, bahkan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Kita bisa melihat ada begitu banyak
yang sudah Tuhan nyatakan. Bagaimana dia membuat yang tidak ada menjadi ada di dalam penciptaan. Kita bisa melihat apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham yang tidak punya kemampuan untuk memiliki anak, tidak punya harapan untuk memiliki anak. Tuhan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ketika kita melihat orang Israel ini pun, mereka dari bangsa yang tidak ada menjadi satu bangsa yang besar. Tuhan menciptakan mereka. Yohanes 5 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Itu adalah Allah kita. Dia punya hidup di dalam dirinya sendiri. Kita lihat hidup. Tidak ada orang di dunia ini yang menghidupkan dirinya sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita ada di dalam kehidupan ini. Kita lahir dari orang tua kita, dan selama kita misalnya dalam kandungan, ya, kita dipelihara di situ. Ada situasi, ada keadaan-keadaan yang dibutuhkan untuk kita tetap bisa hidup. Dan kita bukan kita yang membuat kita hidup. Kita sangat tergantung dengan sekeliling kita. Kita tidak punya hidup di dalam diri sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang punya hidup di dalam dirinya sendiri. Hidup kita ini tergantung begitu banyak faktor. Kalau jantung kita tidak dipelihara, berhenti berdetak, tidak ada kehidupan. Kalau udara ini penuh dengan kotoran, penuh dengan polusi, kita bisa mati, kita bisa kehilangan hidup kita. Ada begitu banyak situasi di mana kita tergantung kepada situasi itu untuk kehidupan kita. Tetapi Allah, Dia memiliki hidup itu di dalam dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada apapun di luar dirinya. Hidup itu Dia miliki sendiri. Dan kalau kita punya hidup, dari mana datangnya hidup itu? Dari Allah. Karena Dialah yang memiliki hidup itu sendiri. Jadi apapun yang kita hadapi, situasi yang kita akan hadapi, kalau kita tahu Allah kita adalah Allah yang memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, maka apa yang kita mau takutkan? Apa yang terlalu besar untuk kita hadapi ketika kita tahu, kita kenal Allah kita memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Kalau kita kehilangan hidup kita, itu sudah yang paling buruk. Kalau kita kehilangan hidup kita, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi kita tahu Allah kita punya hidup di dalam dirinya sendiri. Dan Dia bisa memberikan kepada kita hidup itu. Kita bisa dibangkitkan. Dan itu sudah terbukti dengan anaknya yang tunggal yang diutus ke dunia ini. Bagaimana Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Seperti yang Dia katakan tadi. Seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan hak itu kepada anak. Bahwa Yesus pun memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Dan kita semuanya kalau kita percaya kepada Kristus, Dia akan memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Itu yang Dia katakan. Jadi saudara, itu artinya nama Allah kita, Yahweh. Dia ada. Dia punya hidup dari dirinya sendiri. Mazmur 102 ayat 26 sampai 28. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka. Dan mereka berubah, tetapi Engkau tetap sama. Dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Kemudian Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kalau kita mau lihat apa hebatnya nama Allah itu, apa hebatnya Allah itu, bahwa Dia ada, bahwa Dia selalu ada. Ada ketika kita membandingkan dengan yang bukan Allah, dengan semua ciptaan ini, seperti yang kita baca tadi, bahwa semua ciptaan ini akan ada waktunya mereka akan hilang, mereka akan tidak ada. Dan semua ciptaan ini hanya ada karena Allah menghendakinya, karena Allah menciptakannya. Bahwa segala sesuatu yang ada ini ada karena Allah itu, Yahweh, Allah yang ada itu, Dia yang menghendakinya untuk ada.
Lihat. Itu yang namanya awesome God, Allah yang dahsyat. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Semua ciptaan, semua makhluk hidup, semua manusia. Kita hidup, kita boleh bergerak, dan kita ada, kita eksis sekarang ini. Semuanya di dalam Dia, di dalam Allah. Kita tidak ada kalau bukan Allah. Dan kita tidak bisa ada di luar Allah. Di luar Allah tidak ada. Kita akan menguap. Tidak akan ada gerakan. Tidak akan ada kehidupan. Semuanya itu hanya ada dalam Allah. Tapi bayangkan, ini adalah faktanya. Bahwa kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Allah. Tapi tragedinya adalah, ironisnya adalah, begitu banyak orang mengabaikan Allah ini. Padahal Allah inilah realitas yang sesungguhnya, di mana karena Dia ada, Dia selalu ada, dan Dia menghendaki kita untuk ada, maka kita ada. Jadi betapa ironisnya, suatu tragedi ketika manusia mengabaikan Allah. Sudah bisa bayangkan, kalau ada seorang yang hebat, seorang yang besar, bayangkan kalau ada presiden. Bayangkan presiden ada di rumah saudara, atau kita yang datang ke rumah presiden, dan presiden ada duduk di kursi, di sofa situ, dan kemudian kita bertindak seolah-olah dia tidak ada. Kita berteriak kepada anak kita mungkin yang ada di situ, kita marah kepada orang, kita berkata-kata yang kotor, kita melakukan segala macam apa yang kita lakukan, dan kita tidak peduli bahwa di situ ada presiden. Bisa bayangkan kalau seperti itu. Inilah tragedinya, bahwa umat manusia, mereka hidup, mereka melakukan banyak hal, dan seolah-olah tidak ada Tuhan di situ. Padahal di dalam Dia kita hidup, kita ada, kita bergerak. Itu implikasinya dengan nama Yahweh, bahwa Dia ada. Dan berikutnya adalah, kalau Dia selalu ada, berarti Dia ini tidak terbatas. Kita lihat tadi bahwa Dia tidak tergantung pada apapun di luar dirinya, maka tidak ada satu apapun yang bisa membatasi Dia. Kalau kita lihat tadi tentang Musa, di ayat 6-7 lagi Ia berfirman, ini Tuhan yang berfirman, Aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8, Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan menyatakan rencananya, misinya kepada Musa. Misi yang besar ini untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan ini, bawa mereka ke tanah yang Dia janjikan kepada Abraham. Dan apa yang terjadi? Apa yang menjadi jawaban Musa? Respon Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini adalah sebuah tantangan. Musa mungkin berpikir, bagaimana bisa keluarkan orang Mesir dari perbudakan? Bukankah Fir'aun itu begitu kuat? Bukankah Mesir itu begitu kuat? Siapa saya ini untuk saya bisa pergi untuk
membebaskan ini untuk bisa katakan kepada Firaun, Firaun, bebaskan umatku Israel, bebaskan mereka, biar mereka pergi untuk beribadah kepada Allah mereka. Siapa saya ini? Apa yang bisa saya lakukan kepada orang Mesir? Tapi firman Tuhan apa? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan mengatakan, inilah tanda bagimu bahwa akulah yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Allah mengatakan kepada Musa, tidak ada yang bisa membatasi saya. Saya yang akan menyertai engkau. Dan ini pasti akan terjadi. Apa yang saya rancangkan pasti akan terjadi. Itu dia berikan jaminan kepada Musa. Dia bilang, bagaimana Musa bisa tahu bahwa Allah akan menyertai dia? Allah menjawab Musa. Allah mengatakan bahwa ini tandanya. Bahwa kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini. Ketika kamu sudah keluar dari Mesir. Ini saat dimana belum terjadi hal itu. Tapi Tuhan sudah mengatakan demikian. Dia mengatakan itu. Dia bisa mengatakan hal itu jauh sebelum hal itu terjadi. Adalah karena dia Allah yang maha kuasa. Karena tidak ada yang bisa membatasi dia. Apapun yang dia kehendaki, dia bisa lakukan. Dan ini terbukti. Ketika dia selesai membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan mereka sampai ke gunung ini lagi, Sinai, dan mereka beribadah di situ kepada Tuhan. Itu terjadi. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Tidak ada yang bisa membatasi dia. Waktu tidak membatasi Allah. Ruangan tidak membatasi Allah. Kekuatan apapun tidak ada yang membatasi Allah. Dia adalah ada. Dan dia bisa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang bisa membatasi dia. Dan Allah selalu ada, itu berarti dia adalah sempurna. Dia sempurna. Dia tidak akan berubah menjadi lebih baik lagi karena dia sempurna. Dan dia tidak akan bisa kekuatannya berkurang atau karakternya berubah. Dia tidak bisa jadi seperti itu karena itulah namanya. Dia ada, the great I am, Allah yang selalu ada dan dia ada di dalam kesempurnaannya. Dia tidak akan berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk karena dia sempurna. Itulah Allah. Itulah maknanya bahwa namanya adalah Yahweh, Allah yang ada. Kita bisa melihat perbandingan antara yang tergantung dan yang tidak tergantung ini ya. Allah yang tidak tergantung dengan semua ciptaan yang tergantung itu seperti yang tergantung itu seperti bayangan, dan yang tidak tergantung itu seperti barangnya. Itu seperti gema versus guntur, itu seperti buih versus lautan. Jauh beda antara Allah yang selalu ada ini, yang tidak tergantung ini, dengan seluruh ciptaan yang tergantung. Yesaya 40 ayat 12 memberikan perbandingan ini. Tuhan mengatakan ini dalam nada retorik, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang melakukan itu? Dari ciptaan ini siapa? Tidak ada. Siapa yang melakukan itu? Hanya Dia, hanya Allah. Dia yang maha besar, Dia yang tidak terbatas. Semua yang lain itu kecil. Ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Siapa yang bisa lakukan itu? Ini retorik. Pasti tidak ada yang pantas, tidak ada yang berhak untuk bisa atur-atur Tuhan, untuk bisa memberikan petunjuk kepada Tuhan sebagai penasehat. Karena Dia Allah yang sempurna. Dia sudah komplit, Dia tahu semuanya apa yang Dia lakukan. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ya tidak ada.
Karena dia Allah yang sempurna, dia tidak butuh nasihat dari apapun juga. Dia adalah Allah yang berdaulat, dia berhak untuk melakukan apa yang dia lakukan, dan semuanya yang dia lakukan itu baik, itu semuanya sempurna. Dan itu yang menentukan apakah sesuatu baik atau tidak adalah dari dirinya sendiri. Kalau dia melakukan sesuatu, maka itulah yang baik. Karakternya itulah yang baik. Dan dia tidak butuh nasihat. Dia tidak butuh pengertian dari orang lain untuk membantu dia memutuskan sesuatu. Oh, sayang sekali, tragis sekali, begitu banyak orang mau menasehati Tuhan. Nah, begitu banyak orang mengkritisi Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan memberikan anugerah kepada orang itu dan kepada ini tidak? Kenapa orang itu mendapatkan hal itu dan saya kenapa tidak? Kenapa orang itu mendapatkan pasangan hidup dan saya tidak? Kenapa orang itu dapat uang yang banyak dan saya tidak? Kenapa orang itu diselamatkan dan orang ini tidak? Kenapa saya diselamatkan dan orang itu tidak selamatkan? Kenapa saya dianugerahkan pertobatan dan orang itu tidak? Dan kadang-kadang kita protes, Tuhan kenapa demikian? Kenapa engkau pilih kasih? Saudara, Tuhan berhak atas apapun juga karena dia yang selalu ada. Karena semuanya ada oleh karena kehendaknya. Tidak ada seorang pun bisa memberikan nasihat kepada dia. Tidak ada seorang pun bisa protes kepada dia. Tidak satu yang bisa pantas untuk mengatakan kepada Tuhan apa yang kau lakukan. Karena Tuhan itu berhak atas segala sesuatu. Ayat 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti titik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Kalau kita membandingkan Tuhan dengan semua ciptaannya ini, lihat itu, Tuhan memandang semua ciptaan ini seperti satu titik debu. Ini seperti satu setetes air di dalam timba. Kecil semua ciptaan yang kita lihat, begitu besar ini. Yang galaksi Bima Sakti yang begitu besar ini, yang kita sudah tidak paham bagaimana menulis ukuran diameternya, apalagi diameter jagat raya ini yang kita sudah tidak tahu bagaimana menyebutnya, panjangnya seperti apa. Bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, itu semuanya hanya seperti setitik embun. Allah jauh lebih besar daripada semuanya itu. Bagaimana? Bagaimana sikap kita dalam terang penyataan Allah bahwa Dia adalah Dia? Bagaimana kita bersikap menghadapi tahun 2021 di dalam terang yang baru kita dengar tentang Allah kita yang selalu ada itu, Allah yang dahsyat ini, Allah yang tidak terbatas ini, Allah yang sempurna ini. Di Keluaran pasal 35, lalu ia berfirman, Allah berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Oh, kita harus menghormati Allah ini. Kita mesti menyembah Dia. Kita menyembahnya. Menyembah bukan hanya sekadar mengatakan kata-kata penyembahan atau lagu-lagu penyembahan. Menyembah adalah berarti kita memberi Dia perhatian dan pemujaan. Kita mementingkan dan menikmati Dia lebih dari apapun juga. Itu yang dimaksud kita menyembah Dia. Karena sudah terlalu banyak orang yang mengabaikan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Mereka hidup sepertinya mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Sepertinya mereka hidup dari dirinya sendiri. Padahal mereka semua orang, mereka hidup, mereka bergerak, mereka ada di dalam Tuhan. Dan kita jangan demikian. Jangan kita mengabaikan Tuhan. Jangan kita fokus hanya pada diri sendiri dan seolah-olah semuanya tentang kita. Bagaimana saya seperti ini, bagaimana saya. Tapi kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Itu tidak pantas yang seperti itu. Seharusnya sepantasnya adalah kita menyembah Dia. Dia senantiasa ada di dalam pikiran kita. Kita ada di dalam Dia, kita menyadari itu. Dan Dialah yang harus mendapatkan porsi dalam pikiran kita yang banyak. Dia harus mendapat tempat yang terpenting di dalam
hidup kita. Kemana kita melangkah, kita memulai hidup kita, hari kita. Semuanya kita menyadari, Tuhan, saya hidup dalam Engkau. Tuhan, saya boleh bergerak, memiliki energi hanya dalam Engkau. Tuhan, saya ada hanya dalam Engkau. Biarlah hidup saya hari ini adalah hidup yang memuliakan Engkau. Itu sikap kita. Kita menyembah Dia, Allah yang besar ini. Dan kemudian berikutnya kita mempercayainya. Percaya bahwa sekalipun kita menghadapi tantangan di 2021 ini, kita tidak tahu, mungkin akan ada tantangan yang lebih besar lagi. Saudara, percayalah kepada Allah bahwa Dia ada, selalu ada. Dan tidak ada yang bisa membatasi Dia. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun yang kita butuhkan, yang kelihatannya mustahil, yang kelihatannya tidak ada, Dia bisa adakan. Jadi percaya, tetap lakukan kehendaknya ketika Dia memanggil kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, untuk menolong orang-orang untuk mereka menjadi murid Kristus. Dan kelihatan tantangan begitu besar, kelihatannya kita tidak berhasil, kelihatannya sulit bagi kita untuk lakukan itu, kita tetap percaya, tetap lakukan panggilan kita itu, karena kita tahu siapa Allah kita. Dia adalah Allah kita yang dahsyat, yang selalu ada, yang tidak terbatas, yang sempurna ini. Dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Kita tetap positif, kita tetap optimis, berharap, dan tidak pernah menjadi patah semangat, frustrasi, ataupun berhenti dengan kepercayaan kita. Kita akan tetap teguh, percaya kepada Allah kita dan memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang maha besar. Kami hanya bisa sujud menyembah Engkau, Tuhan. Takluk, hormat kepadamu, Tuhan. Tunduk di hadapan. Dan kami bersyukur, Allah yang dahsyat ini, Allah yang besar ini, Allah yang agung ini telah turun mengunjungi kami, mempedulikan kami, menyelamatkan kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kami Engkau senantiasa dimuliakan. Karena kami hidup, kami bergerak, kami ada di dalam Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Di awal tahun ini kita mau mengingat pekerjaan Tuhan yang begitu besar yang telah dilakukannya kepada kita. Bagaimana Dia telah menjadi manusia, Allah yang tidak terbatas ini telah menjadi manusia yang terbatas. Allah yang tidak dapat mati ini telah menjadi manusia supaya Dia bisa mati. Dan Dia mati supaya memberikan kepada kita hidup untuk menebus kita. Supaya kita yang telah melawan, yang telah memberontak kepada Allah yang tidak terhingga ini. Dan karena pemberontakan yang begitu besar ini, kita juga harusnya mengalami hukuman yang tidak terbatas juga, hukuman yang kekal. Namun kita tahu Allah kita begitu mengasihi kita, dan Dia telah membuktikan kasih-Nya untuk menebus, untuk membayar harga yang tidak terhingga ini. Dia harus membayar dengan nyawanya sendiri untuk mengumpulkan kita, untuk menjadikan kita umat-Nya. Dia memberikan tidak kurang dari dirinya sendiri kepada kita. Dan ketika Dia memberi dirinya kepada kita itu,
kita mengatakan Kristus itu diberikan kepada kita, kepada jemaat sebagai kepala. Kita adalah tubuhnya, dia adalah kepala bagi kita. Dia diberikan kepada kita seperti seorang raja, dan kita adalah umatnya, kerajaannya. Kristus diberikan kepada kita seperti seorang tuan yang mengepalai seluruh rumahnya, dan kita adalah rumahnya. Dan kalau kita ingat siapa kepala kita ini, itu dia yang selalu ada, Allah yang tidak terbatas, yang sempurna itu. Dia menjadi kepala kita, dia menjadi Tuhan kita, dia menjadi Allah kita, dia yang adalah juru selamat kita. Oh, kita akan memuji dia sepanjang hidup kita. Kita akan hidup dengan damai sejahtera dan sukacita, bahwa kita adalah miliknya, kita adalah umatnya, kita adalah tubuhnya. Dan semuanya itu terjadi karena Kristus memberikan dirinya. Tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib, darahnya dicurahkan di sana untuk membeli kita, umatnya, jemaatnya, menjadikan kita tubuhnya, dan dia menjadi kepala kita. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita mengingat dalam perjamuan kudus saat ini hal besar luar biasa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan setiap orang yang percaya ini, saya ajak kita semuanya untuk bersama-sama berpartisipasi dalam perjamuan kudus ini. Nah, kalau saudara tidak percaya, jangan dilakukan. Tapi bagi saudara yang percaya, saudara yang tahu dan percaya bahwa pekerjaan Kristus yang begitu besar, yang mati untuk kita, itu yang menyelamatkan kita, itulah yang menjadikan kita satu tubuh, jemaatnya. Mari kita sama-sama berpartisipasi, kita ikut di dalam perjamuan kudus kita bersama. Mari kita sama-sama. Syukur untuk salib-Mu, untuk harga yang Kau tebus, tanggung dosa maluku, Engkau turun, beriku anugerah-Mu. Syukur untuk kasih-Mu, untuk tangan terbaikmu
Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Hanya karena Engkau menyerahkan tubuh-Mu lah untuk hancur di atas kayu salib, menanggung murka Allah yang harusnya jatuh atas kami, atas dosa-dosa kami. Hanya dengan demikianlah kami boleh menjadi bagian dari tubuh-Mu. Kami boleh menjadi bagian dari umat-Mu, umat kesayangan, bagian dari kerajaan Engkau. Kami boleh mendapat bagian masuk di dalam kerajaan. Semua hanya karena tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami, Tuhan. Kami akui, Tuhan, bukan karena jasa-jasa kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata karena Engkau menyerahkan diri-Mu bagi kami. Jemaat, mari kita makan bersama. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami, Kau curahkan bagi kami, untuk membeli perjanjian baru bagi kami. Darah perjanjian baru yang menghapus dosa-dosa kami dan menjadikan kami umat Allah. Kami yang dahulu adalah musuh Allah. Oleh darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami, kami boleh didamaikan dan menjadi umat Allah. Kami yang dulu adalah hamba dosa, yang harus menerima murka Allah. Oleh karena darah-Mu, darah perjanjian baru itu telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, anak yang Kau kasihi, yang berhak untuk menerima warisan-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu kami boleh ada dalam perjanjian kekal dengan Engkau. Bahwa Engkau tidak akan membelakangi kami, namun Engkau akan terus bergirang atas kami untuk berbuat baik kepada kami. Engkau akan menanam kami dan menumbuhkan kami dengan segenap hati-Mu dan dengan segenap jiwa-Mu. Bahwa Engkau akan menaruh takut akan Engkau dalam hati kami juga, sehingga kami pun tidak akan berpaling daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu, Tuhan. Semata-mata oleh darah-Mu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih, kami akui darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami, itulah satu-satunya yang menjadikan kami umat Engkau. Jemaat, mari kita minum bersama. Memberi
Dan terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang pengasih, Allah yang berlimpah kasih setianya, Allah yang begitu murah hati, Allah yang telah menyelamatkan kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan terus menyertai kita. Dan apapun yang tidak ada, Dia bisa menjadikan ada. Apa yang kita butuhkan, Dia sediakan untuk kita semuanya. Dan seperti panggilannya kepada kita semuanya, untuk menjadikan semua bangsa muridnya, untuk membantu orang-orang mengenal Dia, mengikut Kristus, Dia menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan. Dan mari kita membawa persembahan kita ini kepada Tuhan dengan ucapan syukur bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Dia telah memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan memberikan kepada kita lebih dari yang kita butuhkan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mari kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur dan dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, berkat jasmani, untuk uang yang Kau berikan kepada kami, untuk setiap pekerjaan kami yang Kau buat berhasil. Dan kami boleh menghasilkan sesuatu yang lebih dari kebutuhan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa ini, dan kami tahu Engkau memberkati kami untuk menjadikan kami saluran berkat Engkau, untuk memberkati bangsa-bangsa, untuk memberkati semua orang. Dan kami datang membawa persembahan kami ini sebagai ucapan syukur dan iman kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini, dan Engkau berkati persembahan kami ini, biar dengan persembahan kami ini segala yang dibutuhkan untuk membawa berita Injil, kabar baik tentang keselamatan Engkau kepada semua orang yang belum pernah mendengarnya, kepada mereka yang belum menikmatinya, bisa dipenuhi dengan persembahan kami ini. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang yang memberi persembahan ini. Jadikan kami berkat-Mu, saluran berkat-Mu yang lebih lagi bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.